Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun dan dimanapun teman-teman berada. Selamat datang di presentasi saya, yaitu mengenai perkembangan perekonomian Indonesia. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anastasia Jessica Sari Gunawan dengan NIM 19088. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa hal terkait perkembangan perekonomian di Indonesia. Perkembangan perekonomian Indonesia sempat bergejolak karena adanya dampak pandemi COVID-19 secara global, terutama pada awal tahun 2020, di mana virus COVID-19 ini pertama kali masuk ke Indonesia. Untuk itu, mari kita telaah perubahan dan perkembangan perekonomian Indonesia dari tahun 2019 sampai dengan 2020, dan bagaimana prospeknya di tahun ini, yaitu tahun 2021, dengan memperhatikan beberapa perkembangan terkait. Yang pertama itu ada pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang kedua ada stabilitas perekonomian Indonesia, dan yang ketiga ada perkembangan ketenagakerjaan di Indonesia, dan yang keempat ada neraca pembayaran Indonesia. Hal pertama yang akan saya jelaskan yaitu terkait pertumbuhan perekonomian Indonesia. Pertumbuhan perekonomian sendiri itu definisinya adalah ukuran kinerja ekonomi nasional atau kinerja pemerintah dalam melaksanakan pembangunan ekonomi. Ada beberapa indikator yang bisa digunakan untuk mengukur perekonomian nasional. Yang pertama ada persentase pertumbuhan total atau PDB atau GDP. Yang kedua ada persentase pertumbuhan komponen PDB atau GDP sisi produksi atau lapangan usaha. Yang ketiga ada persentase pertumbuhan komponen PDB atau GDP sisi pengeluaran. Dan yang keempat ada nilai pendapatan per kapita. Dan yang kelima ada kontribusi pertumbuhan ekonomi spasial. Tetapi yang paling umum digunakan adalah persentase pertumbuhan total PDB atau GDP. Akan tetapi kita juga bisa mengkombinasikan beberapa indikator tersebut untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi nasional. Di sini saya akan menggunakan indikator persentase pertumbuhan total PDB atau GDP sebagai perbandingan pertumbuhan perekonomian di tahun 2019 dan tahun 2020. Nah, menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, mengumumkan bahwa produk domestik bruto Indonesia pada kuartal keempat tahun 2019 tumbuh sebesar 4,97% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya atau year on year. Sedangkan untuk kuartal 4 tahun 2020, PDB Indonesia tumbuh sebesar minus 2,19% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya atau year on year. Sedangkan untuk kuartal keempat tahun 2019, PDB Indonesia atas dasar harga berlaku tercatat sebesar 4.018,8 triliun, dan untuk kuartal keempat tahun 2020, PDB Indonesia atas dasar harga berlaku yang tercatat yaitu adalah sebesar 2.709 triliun. Sehingga dengan hal ini membuat ekonomi mengalami pertumbuhan secara negatif atau kontraksi dalam 3 kuartal yang beruntun. Oleh karena itu, Indonesia juga mengalami resesi atau kontraksi ekonomi dalam 2 kuartal yang terjadi secara berturut-turut. Untuk pertama kalinya sejak tahun 1998. Hal ini terjadi karena adanya pandemi COVID-19 yang memicu melemahnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pada kuartal 1, aktivitas ekonomi mulai melambat ketika adanya kasus konfirmasi positif pertama kalinya diumumkan oleh Presiden Joko Widodo di tanggal 2 Maret 2020. Memasuki kuartal kedua, perlambatan ekonomi semakin terasa setelah diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. DKI Jakarta merupakan wilayah yang pertama kali menerapkannya, yakni pada tanggal 10 April tahun 2020. Hanya beberapa sektor yang masih dibuka selama PSBB.
Aktivitas lain yang melibatkan pengumpulan orang secara banyak itu dilarang, dan sekolah tatap muka diganti dengan school from home. Pekerja sebagian besar melakukan work from home. Penerbangan dan jalur kereta api juga ditutup. Perayaan Idul Fitri yang biasanya dimeriahkan dengan mudik juga tidak bisa, padahal itu merupakan penopang pergerakan ekonomi. Namun kali ini tidak bisa atau tidak diizinkan karena adanya PSBB. Inilah yang kemudian menyebabkan sektor transportasi mengalami kontraksi terparah selama kuartal kedua. BPS mencatat transportasi dan pergudangan mengalami kontraksi hingga 30,84%. Sektor ini memberikan sumbangan sebesar 3,57% PDB Indonesia. Dari detail lapangan usaha, angkutan udara dan rel menjadi sektor yang terparah dengan kontraksi 80,23% dan 63,75%. Kuartal kedua memang diwarnai dengan kerusakan ekonomi. Daya beli anjlok, produksi terhambat, sektor jasa tidak bisa bergerak. Biasanya daya beli salah satu tercermin dari penjualan mobil secara retail anjlok hingga 85,2% secara year on year. Penjualan secara wholesale hingga tingkat dealer turun lebih parah, yakni 89,44% year on year. Demikian pula penjualan motor yang anjlok hingga 79,70% year on year. Kemudian dari sektor pariwisata juga terdampak, itu mengalami penurunan secara tajam seiringnya ditutupnya penerbangan dan tempat-tempat wisata. Pada kuartal 2, kunjungan wisatawan mancanegara turun hingga 87,81% secara year on year. Kuartal 4, berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, meskipun mengalami kontraksi, pertumbuhan ekonomi pada triwulan 4 tahun 2020 sebesar minus 2,19% year on year, membaik dari pertumbuhan triwulan ketiga tahun 2020 sebesar minus 3,49% year on year. Konsumsi pemerintah tumbuh positif pada tahun 2020 sebesar 1,94%. Dipengaruhi oleh realisasi stimulus pemerintah, terutama berupa bantuan sosial, belanja barang dan jasa lainnya, serta transfer ke daerah atau dana desa atau TKDD. Kemudian untuk prospek pertumbuhan perekonomian di tahun 2021, menurut BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 1 tahun 2021 berdasarkan besaran PDB atas dasar harga berlaku mencapai 3.969,1 triliun. Dan pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar 0,74% atau minus 0,74%. Sedangkan pada kuartal kedua, PDB atas dasar harga yang berlaku mencapai 4.175,8 triliun dan pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 7,07% sehingga melihat dari peningkatan pertumbuhan ekonomi per kuartalnya dapat diprediksi pada kuartal 4 tahun 2021 pertumbuhan ekonomi akan membaik dan kembali stabil. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa terkait stabilitas perekonomian di Indonesia. Stabilitas ekonomi makro atau stabilitas perekonomian merupakan faktor fundamental untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi makro tersebut dilakukan melalui langkah-langkah untuk memperkuat daya tahan perekonomian domestik terhadap berbagai gejolak yang muncul, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Upaya tersebut disertai dengan adanya intervensi dari pemerintah apabila krisis ekonomi terjadi,
bisa melalui berbagai kebijakan seperti kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan lain-lain. Untuk pengukuran dari stabilitas perekonomian, salah satunya bisa dilihat dari volatilitas variabel-variabel makroekonomi. Pengukuran volatilitas bisa dilakukan secara komposit atau parsial. Komposit bisa menggunakan IHSG atau indeks harga saham gabungan sebagai indeksnya. Apabila indeks volatilitas tinggi, maka ketidakstabilan ekonomi juga akan meningkat. Bank Indonesia mencatat sebelum adanya pandemi COVID-19, VIX atau Volatility Index berada di level 18,8. Namun setelah pandemi ini menyebar, yaitu di bulan Maret 2020, indeksnya sempat meningkat tajam menjadi 83,2. Dan pada bulan April 2020 berada di level 41,2. Dinamika volatilitas pada tahun 2021 berada dalam masa pemulihan walaupun belum sepenuhnya stabil. Dengan adanya peningkatan cadangan devisa, inflasi terkendali, dan pertumbuhan neraca perdagangan yang masih baik karena didukung oleh permintaan dan harga komoditas diharapkan dapat menjaga volatilitas rupiah hingga akhir tahun 2021. Selanjutnya, yang ketiga yaitu terkait perkembangan ketenagakerjaan di Indonesia. Ketenagakerjaan sangat penting dalam perekonomian karena hal ini juga mempengaruhi jumlah konsumsi dan produksi perekonomian nasional. Berikut ini adalah persentase penduduk pekerja dan pengangguran selama tahun 2019 sampai dengan 2020. Penduduk bekerja mengalami penurunan secara drastis di bulan Agustus 2020. Apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2020. Penurunannya adalah sebesar 2,13%. Sedangkan pengangguran mengalami peningkatan di bulan Agustus 2020 sebesar 7,07%. Peningkatan pengangguran dan penurunan penduduk bekerja salah satu akibat lain dari dampak pandemi COVID-19. Adanya pembatasan sosial menurunkan aktivitas ekonomi masyarakat secara umum sehingga mempengaruhi pendapatan dan konsumsi masyarakat. Sehingga demi menjaga tingkat konsumsi masyarakat di masa pandemi, pemerintah menganggarkan 695,2 triliun pada tahun 2020 untuk membiayai program pemulihan ekonomi nasional. Penyalurannya itu dapat berupa bantuan sosial dan lain-lain. Berikut adalah kebijakan dari pemerintah untuk meredam dampak COVID-19 terhadap ketenagakerjaan di Indonesia, yaitu adanya program JPS atau Jaring Pengaman Sosial. Yang pertama, ada program Kartu Kerja, yang kedua ada program bantuan subsidi upah, yang ketiga ada program penciptaan perluasan kesempatan kerja yang terdiri dari 4 program, yaitu ada program wirausaha baru inkubasi bisnis, program tenaga kerja mandiri atau TKM yang berfungsi untuk menciptakan wirausaha baru. Yang ketiga ada program padat karya infrastruktur. Yang keempat ada program penanganan tenaga kerja disabilitas. Dan program jaringan pengaman sosial yang terakhir adalah program pelatihan tanggap COVID-19. Untuk program Kartu Prakerja sendiri, ini diluncurkan pertama kali secara resmi oleh pemerintah pada tanggal 11 April 2020. Program ini awalnya dirancang untuk mengatasi kesenjangan keterampilan SDM Indonesia, namun karena adanya pandemi COVID-19 yang juga berdampak pada sektor perekonomian, di mana banyak pekerja yang di-PHK atau dirumahkan, maka program ini kemudian diubah menjadi program semi bantuan sosial yang menyasar para pekerja terdampak pandemi COVID-19. Pendaftaran program Kartu Prakerja ini dibuka dalam 11 gelombang. Dari gelombang 1 sampai dengan gelombang ke-11 terdapat sekitar 55 juta
987.674 orang penerima kartu prakerja. Dari jumlah tersebut sebanyak 3.10.883 juta orang. Maksudnya dari jumlah tersebut itu ada sebanyak 3.310.883 orang atau 55,29% berjenis kelamin laki-laki dan 2.676.737 juta itu adalah seorang perempuan, atau dalam persentasenya itu sekitar 44,7%. Kemudian untuk program bantuan subsidi upah, menurut Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, dampak pandemi COVID-19 ini akan dialami secara tidak proporsional pada kelompok masyarakat paling rentan, yaitu orang yang hidup dalam kemiskinan, pekerja miskin, perempuan dan anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya. Untuk meredam dampak COVID-19, terutama terhadap masyarakat rentan, salah satunya dilakukan melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau program PEN, di mana salah satu bentuk programnya adalah subsidi gaji atau upah bagi pekerja atau buruh. Bantuan tersebut akan masuk ke dalam kriteria bantuan pemerintah, yaitu bantuan yang ditujukan untuk mereka yang tidak memenuhi kriteria sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan. Target jumlah penerima bantuan subsidi gaji atau upah ini yaitu sebanyak 12.403.896 pekerja. Kemudian untuk bantuan subsidi upah ini akan diberikan kepada para pekerja atau buruh yang penerima gaji atau upah, kemudian WNI yang dibuktikan dengan NIK dan terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan, serta memiliki rekening bank yang aktif. Selain itu, bantuan tersebut juga akan diberikan kepada pekerja yang memiliki gaji di bawah 5 juta, dengan skema diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp600.000 per bulan selama 4 bulan, yang akan diberikan setiap 2 bulan sekali, yang artinya setiap kali pencairan subsidi itu sebesar Rp1.200.000. Bantuan subsidi gaji atau upah ini nantinya akan ditransfer langsung ke rekening pekerja melalui himpunan bank milik negara atau Himbara. Kemudian alasan bantuan subsidi gaji atau upah ini adalah untuk diberikan kepada pekerja ini yang terdaftar sebagai peserta BPJS adalah untuk memberikan apresiasi kepada para pekerja atau buruh yang sudah mendaftar atau aktif membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian untuk realisasi penyaluran bantuan subsidi gaji atau upah dibagi menjadi 2 gelombang. Gelombang yang pertama itu dilaksanakan pada periode Agustus sampai Oktober tahun 2020 dari target sekitar 12.403.896 pekerja telah berhasil direalisasikan sebanyak 12.300.302.005 pekerja dan sekitar 99,18%. Selanjutnya, pada gelombang kedua direalisasikan sebanyak 12.238.106 pekerja atau sekitar 98,66%. Kemudian program yang ketiga yaitu ada program penciptaan perluasan kesempatan kerja. Itu terbagi menjadi 4 program. Yang pertama itu program wirausaha baru inkubasi bisnis. Meluasnya pandemi COVID-19 ini berdampak besar bagi masyarakat Indonesia, sehingga banyaknya perusahaan
besar atau usaha menengah yang menghentikan operasionalnya, terutama di sektor pariwisata, transportasi, manufaktur, dan sebagainya. Kondisi ini mengakibatkan banyaknya pekerja yang ter-PHK maupun dirumahkan, serta banyaknya pekerja informal yang ikut terdampak. Sehingga salah satu solusinya itu adalah mengatasinya dengan mendorong penciptaan lapangan pekerjaan baru melalui wirausaha. Jenis usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan usaha yang mampu menyerap lebih dari 70% tenaga kerja. Oleh karena itu, dengan memaksimalkan pelatihan inkubasi bisnis, akan melahirkan wirausahawan potensial yang kreatif, inovatif, mandiri, berdaya saing tinggi, sekaligus mampu menciptakan lapangan kerja baru atau job creation bagi masyarakat secara luas. Kemudian program yang kedua itu ada program tenaga kerja mandiri. Kegiatan wirausaha baru merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan berkelanjutan dengan tujuan menciptakan lapangan kerja atau usaha bagi masyarakat. Besarnya dampak pandemi bagi pekerja di Indonesia itu membutuhkan perhatian dan bantuan stimulan dari pemerintah dalam rangka pemulihan dan percepatan perekonomian di Indonesia. Kegiatan wirausaha baru ini merupakan upaya pemerintah untuk memobilisasi masyarakat ataupun barang dari atau menuju sentra sosial ekonomi, terutama bagi masyarakat kabupaten atau kota di Indonesia. Sasaran program ini dilaksanakan baik di perkotaan maupun pedesaan dengan jenis usaha yang dikembangkan lebih cenderung pada kegiatan yang bersifat ekonomi produktif dan berkelanjutan. Program tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja sampai dengan 8 Januari 2021 tercatat bahwa sebanyak 8.750 paket telah disalurkan kepada kelompok masyarakat, atau dengan kata lain sebanyak 175 orang wirausaha baru telah menerima bantuan program tersebut. Program yang ketiga yaitu adanya program padat karya infrastruktur. Kegiatan padat karya infrastruktur ini merupakan program pemberdayaan masyarakat yang menyasar para penganggur dan setengah penganggur melalui kegiatan pembangunan fasilitas umum dan sarana produktivitas masyarakat yang lebih banyak menggunakan tenaga manusia dibandingkan dengan tenaga mesin. Program ini dilaksanakan oleh Subdit Pengembangan Padat Karya, Direktorat Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja. Hingga 8 Januari 2021 tercatat bahwa sebanyak 3.640 paket telah tersalurkan kepada kelompok masyarakat yang anggotanya terdiri dari 20 orang. Secara total, sudah ada 72.800 masyarakat yang telah mendapat bantuan dari program tersebut. Besarnya nominal bantuan program ini adalah setiap paketnya sebesar Rp39.500.000 dengan bentuk bantuan yang diberikan antara lain berupa yang pertama pembuatan atau perbaikan saluran atau irigasi tersier, yang kedua ada pembuatan atau perbaikan jalan desa atau lingkungan, yang ketiga ada pembuatan atau perbaikan sarana MCK, dan yang keempat ada perbaikan sanitasi dan sterilisasi lingkungan. Yang kelima ada pembuatan atau perbaikan sarana ibadah. Yang keenam ada pembuatan atau perbaikan sarana pendidikan. Yang ketujuh ada pembuatan dan perbaikan sarana ekonomi produktif. Yang kedelapan ada pembuatan atau perbaikan sarana sosial budaya. Dan yang kesembilan ada pembuatan atau perbaikan sarana olahraga. Dan program penciptaan perluasan kesempatan kerja yang terakhir adalah program penanganan tenaga kerja disabilitas. Untuk menindaklanjuti dampak pandemi COVID-19, terutama bagi pekerja penyandang disabilitas, maka Kementerian Ketenagakerjaan melakukan pemberian bantuan berupa JPS atau PEN melalui pemberian insentif
kepada perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas. Dengan pemberian insentif ini bagi perusahaan, diharapkan dapat membantu peningkatan penyediaan aksesibilitas bagi pekerja penyandang disabilitas di perusahaan tersebut, sehingga peningkatan keterampilan pekerja disabilitas agar lebih mandiri dan dapat berdaya saing tinggi, terutama di masa pandemi ini. Kemudian, program JPS yang terakhir yaitu program pelatihan tanggap COVID-19. Berbagai upaya untuk tetap produktif dalam tatanan kenormalan baru telah dilakukan oleh pemerintah, khususnya di bidang ketenaga kerjaan. Berbagai kebijakan yang dilakukan antara lain adalah bagaimana merencanakan keberlangsungan usaha dalam menghadapi pandemi COVID-19. Apa saja protokol yang harus dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19 di perusahaan, perlindungan pekerja atau buruh dalam program jaminan kecelakaan kerja pada kasus penyakit akibat kerja karena COVID-19, layanan posko keselamatan dan kesehatan kerja, pembukaan kembali kesempatan kerja PMI di 14 negara, dan program safety net bagi pekerja terdampak pandemi COVID-19 melalui BLK, tanggap COVID-19, dan pelaksanaan program pengembangan perluasan kesempatan kerja. Sehingga prospek yang terjadi di tahun 2021 itu baik jika dilihat dari menurunnya pengangguran. Pada bulan Februari 2021, BPS mencatat tingkat pengangguran sebesar 6,26%, yaitu menurun sebanyak 0,81% jika dibandingkan dengan bulan Agustus di tahun 2020. Selanjutnya, yang akan saya bahas adalah neraca pembayaran Indonesia. Neraca pembayaran suatu negara adalah catatan yang sistematis tentang transaksi internasional antara penduduk negara itu dengan penduduk negara lain dalam jangka waktu tertentu. Neraca pembayaran memiliki dua sifat, yaitu surplus dan defisit. Surplus apabila nilai neraca pembayaran bernilai positif, sedangkan defisit adalah sebaliknya, yaitu neraca pembayaran bernilai negatif. Pada umumnya, neraca pembayaran yang defisit akan mempengaruhi perkembangan ekonomi nasional. Berikut adalah ilustrasi dari perkembangan neraca pembayaran Indonesia di tahun 2019 sampai 2020. Neraca pembayaran Indonesia pada triwulan 4 2020 defisit rendah sebesar 0,2 miliar dolar, namun ditopang oleh surplus transaksi berjalan yang terus berlanjut di tengah transaksi modal dan finansial yang defisit. Dengan perkembangan tersebut, neraca pembayaran Indonesia secara keseluruhan pada tahun 2020 mengalami surplus sebesar 2,6 miliar dolar. Posisi cadangan devisa pada akhir Desember 2020 meningkat menjadi sebesar 135,9 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian pada triwulan 4 tahun 2020, transaksi berjalan kembali surplus sebesar 0,8 miliar dolar atau 0,3% dari PDB. Kemudian melanjutkan pencapaian surplus pada triwulan sebelumnya sebesar 1 miliar dolar atau 0,4% dari PDB. Surplus transaksi berjalan tersebut ditopang oleh surplus neraca barang akibat peningkatan ekspor yang didorong oleh perbaikan permintaan dunia dan harga komoditas. Di tengah peningkatan impor yang terbatas, Sementara itu, defisit neraca jasa meningkat, terutama disebabkan oleh defisit jasa telekomunikasi, komputer, dan informasi, serta defisit jasa transportasi yang melebar akibat peningkatan pembayaran jasa angkut seiring kenaikan impor barang.
Selain itu, perbaikan ekonomi domestik pada triwulan 4 tahun 2020 mempengaruhi kenaikan pembayaran imbal hasil atas investasi langsung yang menyebabkan defisit neraca pendapatan primer meningkat. Kemudian pada triwulan keempat pada tahun 2020, aliran masuk modal asing dalam bentuk investasi langsung dan investasi portofolio makin meningkat seiring dengan ketidakpastian pasar ekonomi global yang menurun dan persepsi positif investor terhadap prospek perbaikan ekonomi domestik yang tetap terjaga. Surplus investasi langsung mencapai 4,2 miliar dolar dan meningkat dari triwulan sebelumnya, terutama dalam bentuk instrumen modal ekuitas. Selain itu, investasi portofolio net inflow sebesar 2,2 miliar dolar, setelah pada triwulan sebelumnya net outflows sebesar 1,9 miliar dolar. Perkembangan positif tersebut terutama didorong oleh aliran masuk neto pada surat utang negara atau SUN berdenominasi rupiah. Dengan perkembangan tersebut, transaksi modal dan finansial pada triwulan 4 tahun 2020 mencatat defisit rendah sebesar 0,9 miliar dolar atau 0,3% dari PDB. Surplus neraca pembayaran Indonesia tahun 2020 sebesar 2,9 miliar dolar, melanjutkan pencapaian surplus pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,7 miliar dolar. Penurunan defisit tersebut sejalan dengan kinerja ekspor yang terbatas akibat melemahnya permintaan dari negara mitra dagang yang terdampak COVID-19. Di tengah impor yang juga tertahan akibat permintaan domestik yang belum kuat, sehingga sementara itu transaksi modal dan finansial tahun 2020 tetap surplus sebesar 7,9 miliar dolar. Sejalan dengan optimisme investor terhadap pemulihan ekonomi domestik yang terjaga dan ketidakpastian di pasar keuangan global yang mereda terutama pada semester 2 tahun 2020. Kemudian selanjutnya itu terkait prospek perkembangan neraca pembayaran Indonesia tahun 2021 berdasarkan data triwulan kedua tahun 2021. Berdasarkan data neraca pembayaran Indonesia triwulan kedua tahun 2021, neraca pembayaran Indonesia tetap dalam keadaan baik, walaupun mengalami defisit rendah sebesar 0,4 miliar dolar karena ditopang oleh defisit transaksi berjalan yang tetap rendah dan surplus transaksi modal dan finansial yang berlanjut. Sehingga pada akhir tahun 2021 ada harapan adanya tren positif dari neraca pembayaran Indonesia. Kemudian untuk transaksi berjalan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu ada peningkatan surplus neraca barang didukung oleh kenaikan ekspor seiring peningkatan permintaan negara, mitra dagang utama, dan harga komoditas dunia. Faktor yang kedua ada defisit neraca pendapatan primer meningkat akibat kenaikan pembayaran imbal hasil investasi. Dan yang ketiga ada defisit neraca jasa meningkat antara lain disebabkan oleh defisit jasa transportasi yang melebar akibat peningkatan pembayaran jasa freight atau angkut impor barang. Kemudian transaksi modal dan finansial itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, meningkatnya aliran masuk neto atau net inflows investasi langsung terutama dalam bentuk modal ekuitas sejalan dengan prospek perekonomian domestik yang membaik. Kemudian faktor yang kedua, net inflows investasi portofolio tetap terjaga meski sedikit turun sejalan dengan ketidakpastian pasar keuangan global yang masih berlangsung. Kemudian faktor yang ketiga, peningkatan defisit transaksi investasi lainnya antara lain disebabkan oleh kenaikan pembayaran pinjaman luar negeri yang jatuh tempo. Mungkin itu yang bisa saya paparkan mengenai
perkembangan perekonomian di Indonesia. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah memperhatikan presentasi ini hingga akhir.